Sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, hari ini kita sampai jam 16.40 ya, karena kan 2 SKS perkuliahannya. Jadi 1 SKS kan 50 menit, jadi 100 menit ya nanti untuk perkuliahan pada sore hari ini. Nah, kita masuk dulu tentang konsep analisis big data ya. Jadi nanti ada ujungnya sebenarnya data itu akan kita analisis ya, karena kalau data tidak kita olah dan kita tidak analisis ya udah data saja, bukan sains data ya. Jadi kan yang namanya data pasti punya informasi, baik itu dari segi apa misalnya maksimum ya, nilai maksimum, nilai ragam ya, rataannya ya tergantung apa nanti tujuannya. Dan namanya data itu punya cara masing-masing untuk proses pengolahannya ya. Data video beda, data suara beda ya, kemudian data angka itu juga beda. Jadi banyak sekali sehingga data-data itu bisa dikelompokkan ke dalam big data. Begitu. Oke, yang tidak on cam silakan saja dari ini ya, Zoom. Biasanya pada tidur ya. Oke, tadi kontrak kuliah sudah dijelaskan di awal sebelum masuk ke materi. Nah, kita masuk ke materi ya. Apa itu big data? Apa ada yang sudah pernah dengar itu big data? Atau dari bahasanya gitu, dari katanya kan ternyata big data. Apa ada yang ini berpendapat? Apa sih itu big data gitu? Sering ya orang mendengar gitu istilah big data, apalagi kalau kita menganalisisnya data-data dari internet ya. Gitu. Apa big data? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Big data itu adalah kumpulan data yang besar, tidak bisa dianalisis menggunakan tools yang biasa. Iya. Ada lagi, Jun Vito? Oh, itu aja, Bu. Oke, benar ya, Jun Vito, bahwa yang namanya big data itu ada kumpulan data yang sangat besar gitu, yang ukurannya bisa sampai jutaan atau bahkan miliaran ya. Jadi satu orang itu ya, kalau misalkan kita hmm, misalkan ini ada satu orang ya, ada satu orang, kemudian dari lahir dia punya data, dia punya data, datanya bisa banyak ya, bisa berupa data kesehatan, kemudian data tentang pendidikannya gitu ya. Dia di kuliah di mana, berapa tahun, IP-nya berapa gitu ya. Kemudian misalkan data perjalanan dia kemana saja gitu. Ya, ini kan bisa saja didatangkan ya di dalam suatu platform gitu. Nah, kalau misalkan satu orang dari 1 tahun saja datanya kan sudah banyak ya. Nah, data itu kan akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu dan jumlah manusianya ya. Karena kan manusia kan juga salah satu penghasil data. Nah, kalau misalkan kita bayangkan ya, kalau satu rumah saja ini, satu rumah itu misalkan kita bayangkan data itu seperti kotak. Ya, rumah ini akan penuh dengan kotak gitu ya, sampai nanti dia tidak muat gitu. Kalau secara konvensional kita masih bisa menghitungnya ya, tapi nanti kalau dia semakin besar kita tidak bisa menganalisnya dengan konvensional. Jadi kalau diibaratkan ini di bumi, kalau data itu berupa box, bumi itu akan penuh ya, itu akan penuh oleh data-data gitu. Untungnya data itu kan bukan berupa suatu benda yang secara fisik ya gitu, jadi masih bisa kita handle gitu, tidak mengganggu kehidupan kita gitu secara physically gitu. Nah, itu yang terkait big data di awal ya. Intinya data yang sangat besar dan dia tidak bisa diolah dan diproses melalui alat yang konvensional gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa asal mula munculnya big data. Kenapa? Karena data itu berkembang secara terus-menerus atau meningkat ya. Kita tidak bisa menstop data ya. Misalkan manusia itu nggak ada gitu Pak, masih ada data yang diproduksi ya. Misalkan kenaikan air laut gitu setiap jam, setiap waktu, itu juga masih akan terus meningkat ya, gitu, secara statistik begitu. Nah, karena data itu terus meningkat, oleh sebab itu data perlu disimpan dan dianalisa. Kenapa sih harus disimpan? Karena kita butuh memori gitu.
Karena kita juga nggak mungkin kan menyimpan semuanya di dalam otak kita gitu. Misalkan saya dulu di pendidikannya di sekolah ini gitu berapa tahun, nilai saya matematika apa ya gitu, kemudian kesehatan saya dulu pernah berubah di mana gitu, kemudian data orang tua saya gitu-gitu kan itu perlu penyimpanan yang banyak ya gitu. Kalau misalkan kemarin ada yang ambil tentang cloud itu, data itu juga bisa disimpan di dalam sistem cloud ya. Jadi yang on 24 jam. Jadi kita bisa mengaksesnya dalam kapanpun gitu. Tanpa kita perlu menginstal device yang mereka punya gitu. Jadi kita sebagai user gitu untuk biaya, kemudian untuk maintenance-nya itu sudah diserahkan ke server centernya gitu ya. Nah, kenapa dianalisa? Karena kan mungkin kalau untuk orang juga, apa sih gitu ya? Data itu tuh kenapa harus dipakai? Tapi kalau untuk orang yang berkaitan dengan data gitu ya, dengan orang yang sains gitu, itu kan sangat berguna ya. Apalagi orang yang berkaitan dengan ekonomi itu sangat 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 perlu ya untuk menganalisis data itu seperti apa ya itu apa hasilnya supaya apa intinya kita akan memberikan informasi kepada pihak lain gitu. Oke. Tetapi karena perkembangan data yang sangat cepat ya selain big data itu besar dia juga sangat cepat. Maka tidak cukup analisis sederhana untuk struktur data yang cukup besar, begitu. Misalkan ini ya, kita sudah keep nih ya datanya di dalam satu device tentang data perjalanan atau data rute pesawat ya. Ini bilang rute pesawat. Rute pesawat. Nah, kita kalau kita menggunakan konvensional, ini belum selesai di analisis, belum selesai dihitung, muncul lagi data baru gitu. Ya, kenapa? Karena tadi perkembangannya sangat cepat, velocity-nya itu besar, ya. Gitu. Karena data cukup besar, maka dalam identifikasi pola, dalam menginterpretasikannya, itu kita harus olah sebagai suatu informasi. Ya, misalkan tadi kalau dari rute pesawat, yang paling banyak yang mana sih gitu. Kalau misalkan nanti kita bekerja di dalam, misalkan ya pariwisata gitu, kita bisa lihat, oh, ternyata yang paling banyak melakukan rute pesawat itu adalah rute dari A ke B gitu ya. Kenapa nih? Kenapa bisa banyak rutenya dan kira-kira di waktu yang berapa ya? Nah itu kalau misalkan bisa mengamati hal seperti itu bisa juga dijadikan sebagai bisnis gitu. Ya, apakah dari segi kulinernya, apakah nanti dari segi tempat wisatanya dan sebagainya ya. Itu pentingnya data begitu. Oke. Kemudian struktur data yang cukup besar juga menghadirkan peluang. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, bisa dijadikan peluang untuk kita ya, bisnis atau misalkan untuk hobi ya. Nah, ada yang mungkin ya karena kebanyakan uang udahlah main di bagian data gitu untuk mengisi ruang gitu. Ya, silakan saja gitu ya. Untuk beberapa bisnis ya, pemerintah, peneliti, dan sebagainya. Oke, ada yang bisa menyebutkan kenapa sih data itu berguna untuk pemerintah sama peneliti? Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan. Kenapa? Kalau tadi pembisnis bisa kan ya dari rute pesawat atau misalkan dari data pembelian barang-barang gitu, bisnis. Kalau di pemerintah apa? Data Coba yang bagaimana? Gimana, Junpito? kalau di pemerintah itu semakin banyak data yang kita tahu tentang masyarakat yang kita punya itu, kita semakin bisa bikin keputusan yang bagus bagaimana nantinya untuk masyarakat itu. Iya, betul ya. Ya. Oke, betul kata Junpito. Kalau kita punya data tentang masyarakat, misalkan data kemiskinan ya, tentang kesehatan, ini nanti kita bisa mengambil suatu kebijakan ya, bagaimana nanti bisa intinya untuk membuat negara menjadi lebih baik ya, begitu. Oke, kalau peneliti ada kan kita di sains nih ya, di jurusan sains gitu, pasti tidak asing dengan kata penelitian, data. Oke, gimana? Ya, Liz.
Menurut saya mungkin Bu, kalau untuk peneliti apa penting dikarenakan kalau untuk peneliti itu yang pertama kan harus menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Maka dari itu kita tetap membutuhkan suatu data gitu Bu, yang nantinya data tersebut itu bisa menghasilkan sebuah insight yang nantinya bisa menjawab Permasalahan yang bagaimana itu contohnya? kalau untuk penelitian mungkin tentang mungkin tentang mahasiswa nih yang ada di sains data gitu, permasalahan yang harus diteliti mungkin dari mahasiswanya seperti kita tadi mungkin kami kurang interaktif atau apa gitu. Jadi itu bisa dijadikan penelitian gitu. Kenapa mahasiswa ini kurang interaktif seperti itu, Bu? Oke, bisa ya, benar yang tulis tadi. Kalau untuk penelitian, berarti kita ingin contohnya itu adalah meneliti kenapa kurang interaktif ya antara misalkan dosen sama mahasiswa atau misalkan di antara mahasiswanya di dalam suatu lingkungan atau suatu organisasi itu juga bisa diangkat ya dari data itu gitu. Atau misalkan sekarang kemarin ya tentang corona tuh ya yang lagi hype gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kenapa ada itu obat yang digunakan sebagai penawar gitu adanya corona karena kita sebenarnya punya data ini yang sudah lalu-lalu gitu. Oh, kalau misalkan data yang seperti ini penyakit yang A gitu ya, dia harus tangani dengan obat yang X gitu ya. Karena kenapa? Karena si X itu punya penangkal untuk si panda. Terus ya nanti data itu akan berkembang sampai saatnya sekarang yang corona kemarin sehingga didapatkanlah suatu obat ya komposisi obat yang memang itu belum ada yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah ada kita nggak bisa ke corona itu gitu ya, tidak bisa mengobati corona gitu maksudnya COVID gitu ya. Karena dia berbeda dengan virus-virus yang lain gitu. Jadi itulah kalau di salah satu bidang sains ya atau dalam penelitian gitu. Nah ini banyak ya, nanti bisa diekspor gitu. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Bisa perusahaan kartu kredit ya yang memantau setiap pembelian pelanggan dan mengidentifikasi pembelian palsu dengan tingkat akurasi yang tinggi menggunakan aturan yang diturunkan dari miliaran transaksi. Kemudian yang kedua, perusahaan jaringan seluler. Dia bisa apa? Menganalisis pola panggilan pelanggan untuk menentukan apakah kontak yang dihubungi oleh pelanggan perusahaan tersebut paling sering berada pada jaringan saingan atau tidak. Nah, jadi kan kalau perusahaan jaringan server itu punya beberapa bukan rival ya jatuhnya kompetitor yang lain gitu. Jadi si dari pengguna perusahaan jaringan server itu ingin menganalisis pola panggilannya ya. Apakah yang berada misalkan Telkomsel gitu ya, yang pengguna Telkomsel itu lebih sering menelpon kemana gitu ya, di dalam jaringan saingan atau tidak begitu. Oke. Nah, jika pelanggan paling banyak menelpon jaringan saingan, maka perusahaan akan membuat promosi. Kenapa gitu? Mungkin kan kalau dari yang kompetitornya lebih banyak menawarkan fitur atau bisa menawarkan suatu apa ya, suatu promosi, ya bukan promosi, ya promosi dari yang kompetitor itu. Kalau menelpon di luar jaringan itu punya bonus. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu tuh Nah, kalau zaman dulu saya gitu, misalkan kalau ke luar jaringan kan pasti besar sekali ya gitu apa biaya yang digunakan untuk telepon gitu. Nah, karena besar itulah yang kompetitor itu berusaha untuk meminimalkan gitu supaya untuk proses penelponan itu lebih murah. Nah, si perusahaan jaringan saya tuh bisa menganalisis ya pola panggilan tersebut begitu. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang disebutkan big data. Apa sih sebenarnya big data gitu ya? Kalau secara penggambarannya ya. Oke. Kalau secara karakteristiknya ya, big data itu digambarkan dengan 3V. Ya, 3V yaitu volume, variety, velocity. Ya, kalau dari segi volume, berarti artinya apa? Big data menjadi miliaran baris dan kolom. Miliaran baris dan kolom ya, data ya. Data kan misalkan kalau ini berupa jenis datanya apa? Misalkan tanggal, kemudian jumlah
Nah, yang baris berarti ada berapa kan jumlah datanya. Kemudian varietasnya, kompleksitasnya ya. Dia bisa berupa data yang nanti disebutkan, ada yang structure, semi-structure, quasi gitu ya, unstructured gitu. Itulah varietasnya. Kan ada video, ada teks ya, kemudian ada juga yang suara. Itu kan varietas dari data-data yang dihasilkan setiap waktu ya untuk untuk di bumi ini gitu. Kita nggak tahu kalau di luar bumi itu bagaimana. Pasti lebih kompleks lagi ya gitu. Gitu. Kemudian tentang velocity atau kecepatannya gitu ya. Big data itu menggambarkan data yang berkecepatan tinggi ya. Penambahannya itu velocity-nya besar ya. Jadi digunakanlah suatu device atau suatu platform ya yang akan mengolah data itu ya secara cepat dan analisis yang mendekati waktu nyata. Gitu. Oke, nah untuk 3 karakteristik ini harus dimiliki oleh big data ya. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka kumpulan data tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai big data ya, gitu. Oke, selain ketiga karakteristik di atas, ada karakteristik tambahan lagi, yaitu 2V ya. Apa saja, yaitu value dan veracity. Tapi kalau yang wajibnya adalah 3V tadi. Oke, apa sih yang maksud dengan value? Nah, value itu kan nilai ya, gitu. Kalau dari bahasa Inggrisnya gitu. Berarti artinya sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Ya, jadi selain dia datanya besar, dia punya value gitu. Oke, biasanya karakteristik value ini diperlukan dalam bidang bisnis ya. Karena di era sekarang ya apapun itu banyak yang diarahkan ke bisnis ya. Kesehatan gitu. Penemuan obat dibisniskan. Pendidikan gitu ya. Dibisniskan gitu. Jadi rata-rata arah dari big data itu untuk bidang bisnis ya. Kemudian veracity ya, tingkat akurasinya. Maksudnya bagaimana gitu? Tingkat akurasi dalam pengumpulan data yaitu seberapa akurat data tersebut, seberapa baik sih digunakan dalam proses pemodelan ke depannya, ya. Dengan data apa yang dimiliki si big data itu? Kenapa sih kita harus punya akurasi yang tinggi ya? Karena ini akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap proses pengambilan keputusan dari apa yang akan kita berikan lagi ke publik ya, gitu. Karena kan yang namanya kita hidup kan inginnya kan yang bermanfaat gitu ya. Nah, tapi kalau data yang kita gunakan itu, yang kita share itu tidak akurat, ya sama saja kita membohongi publik kan. Gitu. Jadi harus memiliki akurasi yang tinggi juga. Gitu. Oke, sama seperti value, veracity ini juga sering diperlukan dalam bidang bisnis ya, terutama dalam saham gitu ya. Jadi kalau akurasinya tinggi, pasti big data atau alat analisisnya itu akan sangat berguna begitu. Oke, nih ini jadi rangkumannya. Secara sederhana, big data itu adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem perangkat konvensional dan memiliki karakteristik tertentu. Karakteristiknya apa? Yaitu 3V plus 2V. Nah, ini adalah wajibnya. Ya, yang ini adalah tambahannya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ada? Ya. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya tentang volume, penjelasan lebih lanjutnya. Nih, ini adalah contoh. Pada tahun 2012 saja ya, kita menghasilkan berapa? 2,3 triliun gigabytes. Data setiap harinya. Bayangkan 2,3 triliun giga. 1 giga aja 10 pangkat berapa? Mega. Mega itu kilo kan 6. Giga berarti pangkat 9 ya. Triliun lagi ya. Berapa? Everyday-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita
ini ya, si data ini dalam kepingan DVD gitu ya, jaraknya ini bisa dari bumi ke bulan balik lagi. Ini adalah data yang kita tidak bisa bayangkan ya seberapa banyaknya gitu ya. Kalau dia itu tertanam atau muncul di bumi gitu ya sebagai benda yang secara fisik bisa dilihat, bisa dipegang gitu ya. Bahkan ya kalau DVD saja ya jaraknya segini kan. Jarak dari bulan ke bumi itu sekitar berapa? Kalau dari bumi matahari kan 150 juta kilometer ya. Saya lupa dari bumi ke bulan itu berapa. Ini aja sudah bolak-balik ya, everyday-nya gitu. Nah ini kemudian kalau dari volume data ya, tadi 2012 saja 2,3 triliun, 2020 43 triliun gitu ya. Ini data dari BRIN-nya ya, ada riset Indonesia ya. Oke, ini banyak banget ya. Ada yang dari suara gitu, kemudian ada di video gitu. Apalagi ini semakin banyak dengan kehadiran internet ya. Orang banyak mengakses internet. Bisa jadi datanya itu berapa jumlah orang yang mengakses website ini. Itu kan nambah lagi ya data gitu. Pusing ya kalau kita mikirin ngitung satu persatu data. Nah ini kalau varietasnya. Dari segi varietas, ya ini banyak ya. Apalagi dengan kehadiran Internet of Things, ya data-data itu banyak diproduksi ya. Dari mungkin dari waktu ya, waktu waktu penerbangan kereta, kemudian bisa dari pengguna internet gitu. Berapa sih sebenarnya tiap hari itu. Kemudian paling banyak itu di hari apa dan jam berapa gitu. Kemudian dari listrik, ya dari handphone ya banyak ya ini dengan kehadiran IoT ini Internet of Things gitu. Varietasnya banyak. Ini ada yang dari foto ya, ini dan ada video ya, ini dari Instagram. Ini apa? Sosmed apa ini? Kalau ini kan Twitter ya, ini Facebook ini apa? Apa? Oke, ada yang main kayak ini? Tin. Kalau kan Twitter, ini Facebook ya. Ini silakan dicari ya. Ini apa ya? Kira-kira gitu dan apa yang dihasilkan oleh media sosial ini ya karena dia juga salah satu penyumbang data yang terbesar dari segi varietasnya ya variety keragamannya gitu. Oke. Nah ini kalau dari segi velocity ya. Nah, tadi kan data yang sangat berkembang ya untuk 2012 saja per harinya kan dua berapa tadi gigabyte triliun ya kalau 2020 berapa tadi 2020 itu 4,3 triliun per harinya ya. Berarti kan kecepatannya memang sangat besar ya. 8 tahun saja udah berapa kali lipat itu nambah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan komputer konvensional itu tidak bisa ya. Maka kita harus gunakan HPC, High Performance Computing. Supaya ketika datanya itu kita kita olah, terus ada penambahan data, dia bisa langsung ini ya bisa up to date gitu ya jadi kita tidak perlu ngekat sampai segini gitu sebenarnya bisa tapi tergantung kebutuhan sih kita inginnya dari periode mana ke mana gitu tapi kalau sampai yang sekarang tuh bisa dianalisis dengan HPC ya High Performance Computing di mana sistem HPC ini terdiri dari banyak CPU ya yang sebagai inti yang saling terkoneksi ya kalau kita komputer kan hanya satu CPU kan gitu dia terdiri dari banyak CPU, jadi dia bisa bekerja secara ya multi processing. Ya, kalau yang komputer-komputer zaman era pertama, era kedua dia masih single processing ya. Jadi dia tidak bisa mengetik sambil mendengarkan musik gitu. Jadi harus
single. Kalau sekarang sudah generasi kelima, generasinya adalah generasi tentang apa? AI ya, artificial intelligence gitu. Ntar saya skip dulu ya. Ya, saya panggilkan Angga Pramana Putra Wibowo ada? Ah, oke, udah. Nabilah, Nabilah, Wahyu, Hadir, Bu. Binti, Binti ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Muhammad Dabha, ada Muhammad Dabha? Hadir, Bu. Michael Abednego, Hadir, Ibu. Dimas Wahyu, Dimas, Sylvia Damayanti, Hadir, Bu. M. Zaki, ada M. Zaki, Alvin, Delvan, ada? Hadir, Ya. hadir, Ibu. Hadir. Liz, ya. Hadir, Bu. Matrifan, Hadir, Bu. Alvin hadir, Ibu. ya. Zaki tadi nggak ada ya? Ada nggak? Zaki Mahdavikia. Maaf ya, tadi internetnya sempat terputus sebentar. Oke, M. Zaki Mahdavikia ada? Ada. Muhammad Nabil Azizi. Tidak ada juga. Muhammad Nabil Azizi dan Nara Zahra. Tidak ada juga. Udah ya. Oke, nanti berapa? Ada yang mau ngomong tadi? Assalamualaikum, Bu. Kok saya belum dipanggil, Bu? Syifa Alwan. Enggak, ini yang tidak bisa scan kode ya. Iya, saya ada nggak, Bu, di situ, Bu? Di absen. Tadi kamu bisa scan nggak? Nggak bisa scan, Bu, saya, Bu. Jadi berarti nggak masalah. Kan ini yang warna biru, ini yang nggak ada. Yang belum bisa. Maka saya panggil satu-satu. Ini kan mobil. Ibu, izin Ibu, atas nama Danar Zara. Iya. Ada lagi? Dimas, Zaki, Muhammad Nabil. Udah ya, berarti yang lainnya bisa ya. Bu, tadi saya kan nggak scan barcode, tapi kok nggak ada, Bu, di situ, Bu, di absennya. Masuk ke KRS nggak ya? Masuk, Bu. Udah divalidasi juga. Siapa namanya? Si Palwan. Syifa Alwan, Bu. Ya, ya. Ini kosong. Mario, Angga, Akbar. Ah. Benar kan ada speed data? Iya. Nggak ada sih, Pak.
Mana bilang? Sudah benar di ini di apa validasi? Sudah, Bu. Di ini nggak di draft nggak kemarin itu? Takutnya masih di draft. Kok di draft itu tidak bisa masuk ya? Nggak ada sifat. Mata kuliah pengetahuan ikut nggak? Ikut, Bu, tapi juga nggak ada. Kemarin nggak di absen, Bu. RA atau RB? Ini, RB. Nggak ada. Sifat Fernanda, sifat Fatona. Ini yang disiapkan siapa dosen walinya? Sedangkan waktu itu harusnya, jangan masih di draft. Saya itu waktu itu kan tanggal 27 KRS tuh, Bu. Saya belum saya validasi, tapi belum saya minta validasi. Tapi pas saya buka tanggal 27 mau saya validasi, udah divalidasi duluan, Bu. Dosen walinya masih pariksa. Kalau yang sekarang siapa? Aslinya Pak Tamaro. Bentar ya. Coba cek ya. Takutnya saya selip lagi. Mario, Angga, Akbar, Nadela, Fevri, Nelly, Adelia, Michael, Fionisa, Anta, Raffi, Dimas, Sylvia, Zaki, Barera, Vicky, Vanessa. Kalau tadi Siva tidak mengambil big data ya, sesuai yang ada di KRS. Jadi namanya tidak ada di sini. Di KRS tidak ada. Coba dicek lagi. Saya cek nih, Bu. Ada, Bu. Apa udah divalidasi terus saya udah ngambil semua, Bu. Coba kirim ke saya. Baik, Bu. Atau ke chatbox saja. Maaf, Bu. Emang saya nggak ngambil itu, Bu, kayaknya, Bu. Tuh, kan benar tidak ada datanya. Tapi komputasi awan ada nggak, Bu? Saya, Bu. Soalnya saya ngambil, Bu. Komputasi awan RB. Iya. Maria. Oh ya. Ada Syifa Fernanda sama Syifa Fatona. RA.
Di RA kamu, bukan di RB. RB ya, kalau kemarin kan saya masih ngajar di RA kemarin. Kemarin saya masih ngajar RB. Mau diteliti ya, nanti kamu salah masuk kelas lagi kan? Jadi aja salah. Oh iya Bu, maaf Bu, kayaknya saya salah Bu. Iya. Nggak ngambil ABD tapi masuk ini. Nggak apa-apa sih, tapi kalau masalah presensi ya tetap nggak ada gitu. Kalau misalkan memang nanti mau ambil gitu, dari awal hadir gitu ya, kalau untuk PRS-an gitu. Ya, kalau Iya misalkan Bu. nanti memang ada PRS mau ambil ABD begitu. Ya berarti di RA ya, untuk komutasi awan bukan di RB. Karena di RB saya sudah mengajar dan tidak ada. Kalau RA memang belum saya cek kan, siapa-siapa saja gitu. Ya. Baik Bu, saya minta maaf Bu. Hmm. Zaki. Mana Zaki tadi kok tadi dipanggil tidak ada? Sinyal pasti. Oke, nanti yang belum bisa masuk RS ya dan sudah ikut ini, nanti Fadlan silakan ke saya, nanti saya berikan link ya untuk Google Form ya, siapa yang mau ambil ya tapi belum masuk ke dalam KRS-nya gitu karena memang juga penuh ya gitu kata kuliah pilihan yang ada di SES Data semester ini begitu. Oke, Rudi Zaki. Oke, berarti yang tidak hadir Dimas Muhammad Nabil ya. Bu, maaf Bu, saya hadir Bu, Nabil. Ya. Jadi yang mau ikut yang sudah ikut MBKM tetap ini ya hadir ya gitu kan, kan kita tidak tahu gitu apakah nanti hasilnya diterima atau tidak gitu ya. Ada lagi yang ditanya terkait PRS-an? Cukup ya, biasanya balik lagi ke materi. Ya, tadi kita terakhir tentang computing ya, like performance computing. Ya, ini adalah jenis-jenis sumber data, bisa dari mobile sensor, kemudian sosial media gitu. Sosial media sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak dijadikan sebagai alat untuk bisnis ya gitu. Dulu kan belum ada misalkan Instagram, sekarang sudah ada. Sekarang fiturnya bisa untuk jualan, kan dulu belum ada gitu ya. Jadi semakin banyak data yang dihasilkan. Kemudian video surveillance ya tentang video apa yang ada di jalan raya gitu ya atau di perempatan di lampu merah gitu bisa menghasilkan data juga ya. Video rendering, smart grid, geophysical exploration ya bisa eksplorasinya bumi, gas, biaya tambang, kemudian medical imaging ya bagaimana kita bisa membuat suatu image ya tentang kondisi yang ada di tubuh kita. Misalkan kalau ada tumor gitu, bisa terlihat dari scan gitu tubuhnya gitu. Dan nanti juga akan menghasilkan data-data yang bisa berguna di bidang kesehatan. Ya tentang gen sequencing gitu ya. Kalau sekarang terlebih zaman sekarang kok itu kan banyak junk food ya gitu dia juga bisa menjadi sumbangsi ya untuk perubahan genetik gitu. Jadi semakin kecil ukuran manusia kan zaman sekarang gitu dibandingkan yang dahulu bisa juga itu karena ada perubahan gen sequencing-nya gitu ya. Pasangan gennya juga sudah berbeda gitu ya. Itu juga merupakan sumber dari big data. Gitu. Nah, ini adalah struktur yang ada di big data ya, dari data unstructured, kemudian naik lagi ke quasi structure, semi structure sama sampai structure ya. Jadi semakin ke atas itu hierarkinya dia semakin tinggi ya. Kenapa gitu? Apa sih pengertian dari unstructured, quasi, semi dan structure gitu ya. Oke, kalau quasi itu sebenarnya adalah peralihan ya antara data yang unstructured ke semi gitu ya.
Nah, ini adalah contoh dari structure data gitu. Jadi datanya itu dapat diubah ya dengan mudah, misalkan di spreadsheet, Excel gitu. Nah, data terstruktur itu merupakan salah satu jenis dari big data. Salah satu ya, bukan hanya satu data. Jadi salah satu jenis gitu. Yang datanya apa? Dapat diproses, kemudian dia dapat disimpan dan diambil kembali dalam format yang tetap ya. Gitu. Di mana data struktur ini dia mengacu pada informasi yang sangat terorganisir. Ya, jadi dia sudah diurutkan ya kalau di dalam baris dan tahun gitu. Jadi ini ada urut ya. 79, 70 sampai sini. Ya, jadi dia sudah sangat terorganisir serta apa dapat mudah disimpan dan diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana gitu. Jadi kita tidak menggunakan algoritma yang sulit ya untuk mencari datanya. Kita langsung Ctrl F gitu. Dia bisa cari mau apa gitu. Kemudian kalau cari maksimum kita bisa dengan mudah ya menggunakan algoritmanya gitu. Kemudian contohnya apa? Yaitu data terstruktur yang dihasilkan mesin itu contohnya adalah statistik weblog. Ya, kemudian statistik weblognya bagaimana gitu ya. Kemudian data penjualannya, setiap data penjualan terhadap apa? Apakah terhadap modal, apakah terhadap waktu gitu. Kemudian data di spreadsheet lainnya. Ya, intinya dia dapat disimpan, diproses ya dan diambil dalam format yang tetap gitu. Nah, dia ada plus minusnya. Kelebihannya mudah digunakan algoritma machine learning, arsitektur data yang terstruktur dan spesifik ya dan terorganisir. Sehingga apa? Kita dapat mudah untuk memanipulasi dan querying data ML-nya, machine learning-nya gitu. Ya, karena tadi datanya itu dalam format tetap. Jadi kita kalau menggunakan tools apa, dia tidak berubah gitu. Oke. Kemudian kelebihannya mudah digunakan oleh pengguna bisnis, di mana data struktur itu tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis data dan fungsinya. Jadi kita tidak perlu yang punya harus di bidang web design gitu ya, web developer gitu. Itu kelebihan dari data yang structure gitu. Kemudian dia dapat diakses oleh banyak alat ya, karena data yang tersedia itu lebih dulu ya sudah ada muncul dibandingkan data yang unstructured gitu. Jadi ya lebih banyak ya alat yang bisa menganalisisnya gitu. Tapi ya memang dia itu terbatas gitu. Kenapa? Karena kalau datanya itu dalam format yang tetap itu kan masih kalau kita download dia masih yang sama kan. Jadi itu biasanya untuk data-data yang tidak terlalu sensitif gitu. Jadi orang kalau mengambil kalau kita upload Excel tetap Excel gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Penggunaan terbatas, di mana data struktur yang telah ditentukan sebelumnya hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Membatasi fleksibilitas kegunaan yang kelemahannya ya. Jadi karena dia itu format tetap kan bisa digunakan oleh halayak umum. Kekurangannya apa? Dia susah untuk digunakan tujuan tertentu. Misalkan kalau kita main rahasia-rahasiaan gitu sama organisasi lain gitu, jangan gunakan data yang structure gitu. Kemudian opsi penyimpanannya terbatas. Data struktur umumnya disimpan dalam sistem penyimpanan data dengan skema yang kaku gitu ya. Karena dia tetap gitu ya data formatnya gitu. Jadi ya formatnya awal ini jadi ini gitu. Oke, contoh penggunaannya bisa customer relationship management, pemesanan online ya, bisa data reservasi total. Kemudian di dalam akuntansi ya ini adalah contoh dari data structure. Kemudian ini adalah data unstructured. Ya, data structure itu jenis big data yang datanya tidak memiliki bentuk atau struktur secara khusus. Ya, ini salah ya. Tidak terstruktur ya. Terstruktur sini. Bisa tidak terstruktur. Contoh dari data yang tidak terstruktur itu adalah foto. Ya, file video dan audio, file teks, konten media sosial, citra satelit, presentasi, PDF, tanggapan survei terbuka, situs web, dan transkrip atau rekaman pusat panggilan.
Ya, kalau perbedaan mendalam tadi ya antara tidak terstruktur dengan data terstruktur itu dia, kalau ini dia tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Jadi kalau misalkan foto kan masih bisa dipecah-pecah ya. Misalkan nanti di dalam grid, bisa dibuat dalam grid-grid gitu. Jadi dia bisa berubah. Itu ya. Kelebihannya apa? Formatnya asli gitu. Datanya tidak terstruktur, disimpan dalam format asli, tetapi tidak terdefinisi sampai dibutuhkan. Nah, karena tadi ini agak sulit, maka dibutuhkan pengetahuan yang lebih ya untuk mengelola foto. Ya, misalkan kita mengedit foto, mengedit video kan itu cenderung lebih susah ya daripada kita mengedit spreadsheet. Ya, maka dia disebut dengan data tidak terstruktur. Ya, akumulasi cepat karena data tidak perlu ditentukan sebelumnya. Data dapat dikumpulkan dengan cepat dan mudah ya, karena kita tidak apa ya, kita bisa sesuai kebutuhan mau dalam bentuk apa penyimpanannya datanya itu. Oke, kelemahannya memerlukan keahlian. Dia memerlukan alat khusus ya, kemudian ahlinya harus ilmunya lebih tinggi daripada yang data struktur. Data yang terstruktur. Kemudian kasusnya bisa untuk data mining, analisis data prediktif, kemudian memberi peringatan tentang aktivitas penting. Ya, kalau semi-structure merupakan jenis data yang datanya itu mengandung format data terstruktur dan data tidak terstruktur. Jadi lebih tepatnya jembatan ya. Kalau ini struktur, kemudian ini dan ini adalah semi. Nah, sebenarnya di sini ada kuasi ya. Kuasi itu mau dibilang semi belum, tapi unstructured tapi dia lebih gitu. Ya agak jarak sih ditemukan kalau data yang kuasi gitu. Biasanya itu kalau unstructured, semi-structured atau bahkan yang sudah structured gitu. Oke. Nah, pasti sebenarnya ciri dari data semi-structured dia tidak memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya. Nanti kan dia masih memiliki sifat semi kan? Sifat unstructured gitu, tidak terstruktur. Dan lebih kompleks daripada data terstruktur. Tapi dia masuk ke data struktur dia nggak bisa juga gitu ya. Karena dia kurang terstruktur. Tapi apa? Lebih mudah disimpan daripada data tidak terstruktur. Dia masih berada di atas unstructured sedikit, tapi di bawah structure gitu ya. Oke. Contoh data yang semi-terstruktur itu ada email, XML, dan bahasa markup lainnya. Ya. File zip juga bisa ya. Oke. Kemudian ini ada kelebihannya ya, data tidak dibatasi oleh skema peta. Kelemahannya kurangnya skema. Yang kaku membuat penyimpanan data itu cenderung lebih sulit ya, karena tadi skemanya bisa banyak ya data di email itu kan agak susah ya kita untuk menyimpan data di email gitu. Misalkan data chatnya gitu ya, tapi kalau filenya itu PDF, itu filenya yang dikirim dalam spreadsheet itu berarti bisa masuk ke structure. Tapi kalau emailnya sendiri itu masuk ke semi structure gitu. Oke. Nah, ini tipe data repository ya. Ini adalah contoh datanya. Kalau spreadsheet itu masuknya ke arah structure ya. Data warehouse itu apa? Data warehouse masuknya ke semi atau un. Apa ini? Data warehouse sama analytics sandbox. Semi kayaknya. Data warehouse semi. Ada lagi? Ada? Oke, ini coba dicari ya. Nah, pertemuan selanjutnya nanti saya tanya. Ini apa jenisnya? Jenisnya apa? Dan kenapa? Ya. Ini emerging big data ekosistemnya ya.
Jadi kalau misalkan manusia kan ada namanya ekosistem ya, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau di sini yang sebagai makhluk hidupnya kan istilahnya kita gitu ya. Nah, environment-nya apa yang membuat jadi ekosistem ya? Bisa dari retail, finansial, phone, government, medical ya, internet, itu satu satu lingkungan ya yang mempengaruhi kita. Ya, kemudian ada data device-nya ya, cell phone, GPS, ya, kemudian data user, player ya. Yang kayak ini adalah hubungan saling terkait. Seperti apa? Jaring makanan ya kalau di dalam biologi itu. Jadi kalau misalkan kita jelaskan salah satu nih, law enforcement di bagian hukum, dia bisa ke arah menangani individual. Sini tarik garisnya. Kemudian dia ke arah bisa ditampilkannya ke phone atau TV. Kemudian dia bisa menyetor datanya ke bank. Jadi saling terhubung satu sama lain. Bank ini nanti cabangnya kemana? Membentuk suatu jaring-jaring. Ya. Oke, ini adalah contoh example of the data analytics. Bisa di bidang pajak. Ya. Dia fungsinya untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Bidang kesehatan ya. Selanjutnya, misalkan di klinik ya, puskesmas ataupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia masih agak susah ya. Masih konvensional ya, paling masih pakai Excel ya, atau jarang yang masih punya website gitu ya, atau misalkan bank penyimpanan data. Iya, mungkin kalau di daerah Jakarta atau daerah Jawa masih mungkin ya ditemukan. Oke, kalau ini masih terbatas mungkin apa ya? Dia itu masih terbatas data hanya orang-orang yang pernah sakit di sana aja gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk pencatatan pasien di rumah sakit lain itu masih biasanya belum terbatas satu sama lain gitu ya. Hal tersebut akan membuat data yang dikirimkan ke dinas kesehatan juga berbeda, tergantung jenis software yang digunakan. Nah, ini juga nih banyak ya sekarang permasalahan gitu. Misalkan ada tentang kesehatan ya, jumlah COVID gitu yang ada di Indonesia gitu. Biasanya kan pemerintah minta datanya ke mana? Ke dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan minta datanya dari rumah sakit, sedangkan antara rumah sakit satu dengan rumah sakit lain kan bisa saja software yang berbeda. Jadi ada perbedaan jumlah data gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu untuk konsep big data analitik? Ada yang mau ditanya? Cukup, Bu. Oke, untuk selanjutnya, jadi nanti praktikumnya UTS 3 kali ya, minimal 3 kali, maksimal berapa 5 kali ya, karena kan maksimal 10 kali. Supaya nanti setengah di UTS, setengah di UAS. Untuk praktikumnya nanti akan di-share jadwalnya, kira-kira kapan yang cocoknya. Yang pasti tidak di minggu kedua ya. Gitu. Ya. Oke. Nanti kalau ada apa saya hubungi Pak Fadlan ya. Kalau misalkan ada di luar prodi, silakan nanti chat si Fadlannya ya. Biar satu jalan gitu ya kalau ada informasi gitu. Atau saya informasikan lewat Google Classroom. Oke, ada yang menanyakan lagi? Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada, saya cukupkan ya perjumpaan kita pada siang menjelang sore, sore ya makan ya, sore hari ini. Ingat ya pesan saya tadi yang di awal ya. Jadi tolong bersikap mandiri ya, baik nanti di kelas ya, di lingkungan ya. Tolong diingat ya. Jadi, sekian dari saya akhiri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tadi, Bu. ya, saya tadi marah bukan karena saya nggak suka ya, tapi karena saya ingin kalian itu lebih baik lagi ya.
Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu.